Di Indonesia perbedaan penetapan atau penentuan awal dan akhir Ramadan itu memang sudah sering ya, atau malah memang sering terjadi perbedaan. Karena seringnya kita berbeda termasuk tahun ini, Kementerian Agama tadi malam melalui Menteri Agama sudah memberikan keputusan melalui Sidang Isbat ada istiqmal bulan Sya'ban menjadi 30 karena hilal tidak terlihat. Maka dalam isbat itu disebutkan bahwa Ramadan itu akan jatuh esok atau setelah tenggelamnya matahari sebentar ini, untuk kita memulai tarawih, ibadah Ramadan dan seterusnya. Tetapi lebih awal saudara-saudara muslim kita Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa awal Ramadan berdasarkan Hisabiyah itu jatuh pada hari ini 2 April 2022. Nah, karena seringnya kita berbeda dari dulu ya, maka perbedaan ini mau tidak mau kaum muslimin ya, kita semua ini sudah bisa menerimanya, sudah mulai biasa menerimanya. Adanya saudara-saudaraku sekalian, adanya perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadan ini sebetulnya bermula dari bagaimana ya, seorang muslim itu memahami hadis yang menuturkan tentang perintah untuk berpuasa berdasarkan liru'yatihi. So kata Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalian liru'yatihi karena melihat hilal. Wa aftiru, begitu juga bukalah kalian liru'yatihi karena melihat hilal. Fa in humma alaikum, andai misalnya ya, kalau misalnya hilal itu tertutup oleh awan, penglihatan kalian tidak bisa melihatnya, maka kata Nabi, fa'akmilul iddata 30 yauman. Maka bilangan Sya'ban ini kemudian disempurnakan menjadi 30 hari, atau bilangan Ramadan ini digenapkan menjadi 30 hari untuk penentuan 1 Syawal. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan cara menetapkan Sya'ban untuk 1443 Hijriah istiqmal menjadi 30 hari. Saudara-saudaraku sekalian, dari hadis tersebut perbedaan memahaminya sebetulnya berada pada kalimat liru'yatihi, karena melihat hilal. Nah, memahami liru'yatihi karena melihat hilal ini, sebagian kita orang Islam memahami kalimat ini sebagai bentuk hilal secara langsung dengan mata kepala. Ini yang dipegang, diyakini, dilaksanakan oleh kaum Nahdliyin di Indonesia. Tetapi kata kalimat liru'yatihi, sebagian lagi memahaminya, memaknainya sebagai melihat hilal liru'yatihi cukup dengan hitungan ya, atau hisab, sebagaimana yang dilaksanakan, diamalkan, diyakini, dipegang oleh saudara-saudara muslim kita Muhammadiyah. Terlepas dari perbedaan pendapat secara hukum tersebut ya, terlepas ini ya, kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mencoba memahami konteks liru'yatihi dari sisi kebahasan hadis ini pada kalimat liru'yatihi tadi sebagai fokus perbedaannya. Memahami dalil melalui bahasa ya, pendekatan kebahasaan ini sangat penting, mengingat hukum-hukum Islam kita, hukum-hukum agama kita ini, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, ini merupakan notabene bentuk bahasa Arab. Nah, untuk memahaminya secara baik dan benar tidak bisa tanpa harus kemudian kita melibatkan pemahaman bahasa Arab yang cukup atau memadai.
Kata ru'yah, saudara-saudara sekalian, itu berasal dari kata ro'a yara. Ro'a adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi. Sedangkan yara adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang dan atau akan datang. Yang biasa kita kenal kalau belajar saraf namanya fi'il mudhari. Kata kerja ro'a, yara, dalam bentuk masdarnya, itu kemudian berubah menjadi dua kata, yaitu ru'yatan atau ru'ya dan ro'yan atau ro'yu. Jadi ru'yatan atau ro'yan, ru'ya atau ro'yu. Bila dalam bentuk kata kerja ra'a, yara berarti melihat, maka dalam bentuk masdar masing-masing memiliki arti melihat dengan klasifikasi tertentu. Jadi berbeda. Ru'ya melihat dengan mata kepala. Ru'ya. Sedangkan ro'yun itu melihat dengan ilmu atau dengan pikiran. Itu sebabnya mengapa saudara-saudaraku sekalian, ketika orang Arab bertanya kepada Anda, misalnya ini ya, apa pendapat Anda? Orang Arab itu akan berkata ma ra'yuka, bukan ma ra'yatuka. Karena yang namanya pendapat itu adalah dengan melihat ilmu atau pemikiran, bukan dengan mata kepala. Maka digunakan kata ra'yu, bukan ru'yah. Saya ingin kasih contoh sederhana ini ya, untuk memudahkan pemahaman kita. Misalnya ini ya, seumpama misalnya Anda pada tanggal 1 awal bulan membeli beras sebanyak 30 kilo. Dan setiap harinya istri Anda itu memasak 1 kilo. Saat ini misalnya ya, sudah tanggal 20. Anda beli beras kemarin 30 kilo pada tanggal 1. Saat tanggal 20, Anda itu ingin tahu berapa sisa beras yang ada di rumah Anda. Pertanyaan saya, apakah untuk mengetahui berapa sisa beras itu Anda pulang ke rumah untuk melihat dan menimbang beras yang masih ada? Tentu kan tidak perlu habis-habiskan energi. Karena untuk mengetahui berapa sisa beras di tanggal 20 itu kan cukup ya, cukup di kantor, di rumah, di mana saja Anda menghitung jumlah awal pada saat membeli yang 30 kilo tadi itu. Kemudian dikurangi jumlah beras yang sudah dimasak selama 20 hari. Berarti kan tinggal 10 kilo. Clear, selesai. Nah, ini sampel yang menunjukkan bahwa Anda itu melihat beras ya. Anda melihat sisa beras itu dengan ra'yu, dengan ilmu, dengan pikiran. Tapi kalau Anda pulang ke rumah lalu kemudian melihat beras, sisa beras itu, menimbangnya, itu bukan lagi ra'yun, tapi ru'yatun atau ru'ya, melihat dengan mata kepala. Nah, dalam hadis yang kita bahas ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata liru'yatihi, ru'yah. Maknanya adalah berpuasalah kalian liru'yatihi, dengan melihat hilal dengan menggunakan mata kepala, bukan dengan ra'yun, bukan dengan ilmu pikiran, bukan dengan hitung-hitungan, bukan. Andai misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru sumu liro'ihi, nah, sumu liro'ihi, maka baru kemudian bisa kita maknai bahwa hilal itu cukup dengan ilmu, ya, melihat hilal cukup dengan ilmu, dengan hitung-hitungan, tanpa harus menggunakan mata kepala. Maka kata ru'ya dalam hadis ini sudah menunjuk kepada makna spesifik yang saya kira tidak perlu dimakna lain. Lain lagi, misalnya ini ya, andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menggunakan kata ru'ya dalam bentuk fi'il madhi.
Misalnya ini, sumu, ya, misalnya Nabi mengatakan sumu idza ra'aitumuhu fi'il madhi. Kalau kalian telah melihat hilal. Kalau ya, kalau Nabi menggunakan kata kerja ini misalnya dalam sabdanya ini, maka tentu akan ada ihtimal, kemungkinan dalam memaknainya. Bisa jadi melihatnya dengan mata kepala, ya. Bisa jadi dengan ilmu atau pikiran, atau bisa jadi perpaduan keduanya. Ihtimal ini bisa terjadi ya, karena kata kerja ro'a ya, fi'il madhi bentukan ini memiliki dua kemungkinan makna dalam bentuk masdarnya. Saya ingin bawa lagi kepada li ya, kata li, huruf li. Kata li dalam bahasa Arab itu kan memiliki banyak makna ya. Ada yang menyebutnya itu sampai 20 makna li. Ada istihqaq, ada li tamlik ya, li tamlik, ada ta'lil, ada ba'da dan sebagainya. Nah, kata li dalam hadis yang sedang kita bahas ini ya, sumu li ru'yatihi, ini memiliki makna ba'da yang berarti setelah. Li ru'yatihi itu artinya setelah engkau melihat hilal. Maka dengan demikian ketika Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, itu secara keseluruhan ya bisa dimaknai berpuasalah kalian setelah melihat hilal dengan menggunakan mata kepala. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka bisa dipahami bila para fuqaha dalam berbagai mazhab sepakat bahwa untuk memulai dan mengakhiri puasa di bulan Ramadan itu ditentukan oleh bisa dan tidaknya hilal dilihat menggunakan mata kepala. Meskipun secara teknis para ulama kita bisa saja berbeda pendapat dalam hal tata cara penetapan hilal. Terakhir saya juga ingin katakan melalui hadis ini kita juga belajar bahwa untuk persoalan penentuan satu Ramadan termasuk penentuan satu Syawal ya, sumu wa aftiru, ini memang menunjukkan bahwa untuk kasus penetapan satu Ramadan dan satu Syawal harus menggunakan ru'yah. Tetapi untuk yang lain-lain misalnya, yang lain-lain itu kan banyak, penetapan 10 Zulhijjah, atau perdebatan kita misalnya tentang kapan malam nisfu Sya'ban dan seterusnya, malam-malam yang mulia dalam Islam, maka ini merupakan salah satu jembatan untuk menggunakan hisab ya. Tetapi untuk kasus satu Ramadan dan satu Syawal berdasarkan hadis ini memang harus li ru'yatihi.